pagi ini. Baik, Bapak Ibu udah siap ya? Senyumnya mana Bapak Ibu? Nah, gitu dong, cantik dan ganteng ya. Baik, kita lanjut kepada tema utama kita, yaitu untuk presentasi kesehatan dari tim Rumah Sakit Medika BSD dengan tema Mari Hidup Sehat Tanpa GERD oleh Dr. Ratu Ratih. Dipersilahkan dokter, selamat pagi dok. Ya, selamat pagi Mas. Baik, dipersilahkan dokter. Oke, terima kasih. Saya mohon slide untuk presentasi. Untuk slide-nya boleh dibantu? Ini saya akan sharing sedikit mengenai GERD. Nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak di sesi tanya jawab. Ya, nama saya Ratu Ratih Kusumayanti. Saya biasa dipanggil Dokter Ratu. Slide. Ya, mohon slide. Ya, jadi sebelum kita sampai ke pembahasan mengenai GERD, saya ingin singgung sedikit mengenai anatomi saluran cerna kita ya. Jadi kalau untuk saluran cerna, apa yang disebut saluran cerna adalah bagian dari mulai mulut kita sampai ke pembuangan. Jadi ada saluran di mulut atau oral cavity, terus kemudian ada esofagus atau disebutnya kerongkongan, lalu sampai ke lambung, terus kemudian ke usus halus, usus besar, baru nanti akan sampai ke pembuangan akhir atau rektum dan anus. Slide. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut, GERD apakah sama dengan MAH? Jadi beberapa yang muncul di masyarakat kita itu selalu menganggap MAH suatu penyakit itu namanya MAH dan MAH gitu ya. Nah, sebetulnya MAH itu adalah bahasa dari kata bahasa Belanda artinya lambung. Jadi kita sendiri terbiasa untuk menyebutkan semua gangguan lambung itu dengan sakit MAH. Nah, begitu ada terminologi baru atau beberapa tahun belakangan ini muncul di sosial media maupun di internet gitu ya mengenai GERD, seakan-akan ini adalah suatu penyakit lain atau penyakit baru gitu. Nah, bagaimana samakah dengan MAH ini tadi? Nah, kita lanjut ke berikutnya slide. Nah, jadi gangguan lambung itu sebenarnya ada bermacam-macam, bervariasi. Salah satunya adalah gastritis atau yang dikenal mungkin ya sebutannya MAH gitu ya. Gastritis itu adalah nama lain dari radang lambung. Bisa berupa radang lambung akut maupun radang lambung yang kronik. Nah, gangguan lambung yang lain selain gastritis adalah ulkus atau kita sebutnya semacam sariawan lambung. Jadi di mana kondisi seperti sariawan di mulut kita itu terjadinya di dalam lambung menyebabkan gerusan dari asam lambung dan itu menyebabkan perih ya. Kalau sudah sampai ke arah sariawan lambung atau ulkus dia bisa menyebabkan beberapa komplikasi-komplikasi. Nah, yang terakhir baru booming itu adalah gangguan lambung yang disebut GERD atau gastroesophageal reflux disease, di mana asam lambung ini naik sampai ke atas. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Slide. Oke, baik. Jadi GERD itu adalah singkatan. Untuk yang mungkin baru kenal GERD itu apa sih gitu ya. GERD itu adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi suatu kondisi di mana aliran balik asam lambung ataupun gas itu naik ke atas. Jadi gastro itu lambung,
esofagus itu adalah kerongkongan, reflux adalah aliran balik. Jadi bukan suatu kondisi di mana GERD itu lebih berat daripada MAH, karena banyak sekali pertanyaan di klinik atau secara medikal di sehari-hari itu selalu ditanyakan begini, dok, kalau misalnya saya punya MAH terus kemudian udah sampai ke GERD ya dok? Bukan sampai ke GERD, tapi gangguan lambungnya adalah tipenya tipe GERD. Lalu slide. Nah, apa yang terjadi dari gastroesophageal disease ini, reflux atau GERD? Jadi bagian dari esofagus itu dia berhubungan dengan lambung, memiliki katup. Di tengah-tengah itu ada katupnya, terus kemudian untuk lambung ke bawah yang menghubungkan antara lambung dengan usus halus, itu juga ada katupnya. Nah, katup-katup tersebut yang menjaga supaya ruangan lambung itu tetap tertutup, sehingga tidak ada istilahnya semacam kayak kebocoran. Kalau misalnya dari atas turun ke bawah, dari bawah bocor ke atas, atau dari bawah dari tengah bocor ke bawah. Nah, pada saat ada gangguan di katup tersebut, itu bisa menyebabkan gangguan yang namanya GERD. Contohnya misalnya ada satu katup namanya LES atau Lower Esophageal Sphincter atau katup bawah esofagus kerongkongan. Jadi kalau misalnya katup tersebut bermasalah, dia tidak akan menutup dengan sempurna sehingga isi dari lambung yang berupa makanan maupun asam lambung ataupun cairan berupa ditambah dengan gas itu berpotensi untuk naik sampai ke esofagus atau sampai ke atas. Nah, masalahnya di mana? Kan sama saja, misalnya itu saluran-saluran cerna saja. Nah, rupanya kalau melihat dari anatomi maupun secara fisiologisnya, dinding lambung dengan dinding esofagus itu berbeda jenis. Jadi kalau dinding lambung itu dia sangat-sangat tahan dengan asam, dinding kerongkongan atau esofagus itu tidak tahan asam, sehingga berpotensi pada saat ada aliran balik naik ke atas, itu akan mencederai atau mengganggu ke kerongkongan atau esofagus, di mana nanti akan ada gangguan-gangguan atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasiennya. Lalu kalau misalnya sphincter bawah terjadi gangguan, apa yang terjadi? Sebetulnya kalau untuk GERD sendiri tidak terlalu banyak masalahnya, karena kan tetap aja arah dari gerakan lambung yang baik adalah dari atas ke bawah, jadi dari lambung ke usus atau dari esofagus ke bawah. Yang jadi masalah adalah apabila ada aliran balik ke atas. Slide. Nah, apa penyebab atau faktor-faktor pemicu dari GERD ini? Jadi banyak. Satu, karena melemahnya katup LES tadi atau Lower Esophageal Sphincter. Lalu kemudian ada beberapa yang bisa jadi pemicu. Misalnya merokok, kemudian makanan-makanan yang berlemak, kopi, coklat, makanan yang mengandung mint, terus kemudian ada juga yang sering senang makan keju maupun minuman yang beralkohol. Makan terlalu banyak juga bisa menyebabkan pemicu untuk terjadinya GERD. Kenapa? Karena pada saat volume dari lambung kita itu stretch atau membesar secara berlebihan, itu menyebabkan katup yang tadinya harusnya tertutup dengan sempurna, katup yang tadi saya tunjukkan sebelumnya, itu dia tidak akan menutup dengan baik, sehingga gas ataupun cairan maupun asam lambung yang tadinya ada di bawah, di lambung, dia akan naik sampai ke kerongkongan. Slide. Nah, apakah GERD akhirnya jadi komplikasi nantinya? Nah, ada beberapa komplikasi kalau misalnya GERD ini tidak dicermati dan tidak diatasi dengan baik. Contohnya adalah Barrett esophagus. Jadi Barrett esophagus itu adalah suatu nama kelainan di mana yang tadinya ini adalah esophagus atau kerongkongan bagian bawah ya, yang di bawah ini. Yang sebelah kiri itu adalah esofagus atau kerongkongan yang normal.
Jadi harusnya dia tertutup dengan sempurna. Sedangkan gambar yang di sebelah itu adalah esofagus yang sfinkternya atau katupnya tidak tertutup dengan sempurna. Lalu dinding dari esofagusnya itu kurang baik ya. Jadi kalau tadi saya sudah sebutkan, mukosa itu beda antara mukosa lambung dengan dinding dalam esofagus, sehingga yang tidak tahan terhadap asam dia seakan-akan semacam kayak terkikis gitu. Nah, lalu komplikasi yang terjadi juga kalau misalnya pasien GERD itu juga merupakan pasien asma, itu juga bisa memicu asma karena asam lambung yang naik ke atas menyebabkan serangannya asmanya jadi lebih muncul, lebih sering ketimbang kalau misalnya dia tidak pernah ada GERD sebelumnya. Lalu untuk pita suara membengkak atau bahasa medisnya laringitis itu juga disebabkan karena asam yang naik ke atas itu mengiritasi daerah kerongkongan. Jadi kadang-kadang ada juga yang datangnya dengan suara serak atau dengan suara yang parau ya, tidak nyaman, atau yang tadinya penyanyi mungkin nggak enak itu di ininya, itu karena komplikasi dari GERD-nya. Atau bahkan kalau misalnya setelah asam lambungnya naik ke atas, kemudian ada sisa makanan yang naik, terus kemudian salah masuk, karena seperti kita ketahui di dalam saluran kita tuh ada dua saluran yang masuk dari atas ya, esofagus dan trachea. Trachea itu adalah daerah untuk masuk ke paru-paru. Nah, pada saat ada naik ke atas terus kemudian dia melewati trachea masuk ke paru-paru, akan menyebabkan lama-lama jadi radang paru-paru kalau GERD-nya tidak diatasi dengan sebaik-baiknya. Slide. Oke, bagaimana dengan faktor psikis? Jadi kalau disebutkan sebelum-sebelumnya kan memang pernah ada yang mengatakan, oh GERD itu pasti gara-gara banyak stres, atau oh sekarang lagi zaman pandemi, ini kan dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini WFH atau di rumah aja itu menyebabkan stres-stresnya itu muncul, jadi pasti GERD-nya muncul. Oke, jadi memang faktor psikis itu salah satu yang bisa memicu atau membuat GERD yang tadinya jarang muncul jadi sering muncul. Kenapa? Bisa dilihat dari gambar di depan, kita tuh sebetulnya punya salah satu sistem yang sangat-sangat baik, suatu koordinasi antara otak dengan saluran cerna kita. Kita sebutnya sebagai brain gut axis. Ya. Nah, brain gut axis ini adalah yang mengatur baik itu dari segi hormonal, dari segi saraf-saraf yang mengatur di kepala kita, di otak kita, terus kemudian dia akan bergerak, terus kemudian mengatur juga di dalam saluran cerna. Nah, pada saat kondisi stres itu baik fisik maupun psikis ya, itu keseimbangan antara hormonal maupun pekerjaan dari saraf kita itu bisa tidak seimbang. Jadi ada neuroendokrin mediator yang juga ada hubungannya dengan mikroba. Mikroba itu sejenis bakteri-bakteri baik yang ada di dalam perut, tapi bisa juga hubungannya langsung dari persarafan. Nah, saraf apa? Untuk gampangnya, di dalam tubuh kita itu ada saraf ngegas dan saraf ngerem, kalau saya biasa infokan ke pasien ya. Nah, saraf ngegas itu adalah saraf yang bikin kita tuh alert terus gitu ya, jadi waspada, terus kemudian kita bekerja itu kita butuh saraf yang ngegas gitu, atau saraf simpatis. Nah, begitu kita relaksasi atau kita happy-happy, itu saraf parasimpatis kita yang bekerja atau saraf ngeremnya. Nah, ketidakseimbangan antara saraf ngegas sama saraf ngerem ini, dia akan mempengaruhi pekerjaan dari saluran cerna kita, sehingga harus ada keseimbangannya. Nah, begitu. Kalau misalnya terlalu banyak di saraf ngegasnya, dia bisa memicu untuk orangnya jadi gasnya berlebihan, asam lambungnya diproduksi lebih banyak, atau muncul gejala-gejala lain yang bukan dari saluran cerna, tapi merupakan manifestasi dari si saraf ngegasnya tadi. Contohnya berikut ini slide. Nah, jadi ada kalanya GERD itu kalau pas lagi muncul dihubungkan atau erat hubungannya dengan panic attack. Jadi kalau misalnya GERD-nya atau serangannya muncul, orangnya juga jadi serangan panik. Kenapa? Karena pada saat kondisi GERD itu muncul,
rasanya mau mati dok, kata pasien-pasiennya. Terus kemudian dada saya rasanya panas, leher saya rasanya kayak tercekik, saya susah untuk bernafas. Lalu kemudian jantung saya berdebar-debar. Sebetulnya kondisi ini erat hubungannya tadi dengan saraf ngegas dan saraf ngerem tadi. Kalau saraf simpatis yang bekerja atau saraf yang ngegas lah ya istilahnya, itu berdebar-debarnya akan muncul karena simpatis itu dia bekerja di jantung untuk menyebabkan si jantungnya akan bekerja lebih tinggi. Atau misalnya jantungnya setelah berdebar-debar rasanya juga nggak enak, dan simpatis juga akan memerintahkan si lambung itu untuk mengaktifkan produksi dari asam lambungnya akan lebih banyak sehingga dadanya akan jadi lebih panas, lebih terasa penuh gitu ya. Slide. Nah, biasanya apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya GERD ini? Jadi kadang-kadang pasien nggak ujuk-ujuk datang terus kemudian dia langsung bilang bahwa saya GERD dok, tapi biasanya dia akan datang untuk dok saya ini sakitnya apa, kira-kira bahaya atau tidak. Jadi kebanyakan memang jatuhnya lebih ke anxiety ya, jadi cemas dulu gitu sebelum akhirnya teridentifikasi bahwa oh ini GERD, oh ini hanya gastrit, bukan hanya ini ada gastritisnya, bukan sampai ke GERD sih sebetulnya, atau oh ini kondisi yang lain, ini fungsional saja. Jadi yang dilakukan oleh dokter adalah penapisan atau melihat bahwa keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien itu tidak ada hubungannya dengan sakit yang lain. Jadi dokter harus pasti dulu bahwa ini bukan sakit jantung ataupun bukan sakit yang serius. Lalu setelah dilakukan penapisan awal, misalnya EKG, dilihat rekam jantungnya bagus, ini tidak ada gangguan-gangguan dari jantung, akan diinterview lagi oleh dokternya, apakah memang ini lebih ke arah GERD atau lebih ke arah gangguan yang lain. Karena seringkali misalnya, oh saya rasanya penuh-penuh dok perutnya, atau saya rasanya nggak enak, tapi terus ternyata kemudian di mana? Di sebelah kanan. Oh, jangan-jangan kantong empedunya yang bermasalah, jadi bukan gangguan GERD. Nah, nanti biasanya dokter akan menilai. Kalau misalnya memang dibutuhkan untuk dilakukan USG, itu akan dilakukan USG dulu. Lalu kemudian kalau misalnya kira-kira oke, dari USG atau tidak perlu USG, kita bisa lihat langsung ke endoskopi, nanti biasanya dokter akan mengarahkan untuk dilakukan endoskopi. Endoskopi adalah gambarnya yang sebelah kanan bawah, adalah suatu prosedur untuk memasukkan skop atau teropong ke dalam mulut, kalau untuk yang upper ya, endoskopi atas, untuk ke dalam mulut seseorang, lalu menilai ibaratnya kayak kita menjelajah terowongan saluran cerna. Jadi mulai dari esofagusnya, kemudian tadi katupnya seperti apa, lalu dinding-dinding dari lambungnya sampai ke usus halus bagian atas. Itu bisa semua dilihat dari endoskopi bagian atas. Lalu setelah dari endoskopi bagian atas nanti difoto, kita lihat nanti akan ketahuan kira-kira gangguannya seperti apa, kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Slide. Oke, bagaimana cara mengatasi GERD? Seperti yang tadi kita sudah bahas, karena GERD itu juga ada faktor-faktor pencetusnya, maka hindari faktor pencetusnya. Contohnya, kalau tadinya merokok, lebih baik stop merokok. Hindari alkohol untuk orang-orang yang kira-kira memang sebelumnya mengkonsumsi alkohol. Nah, karena tadi gangguan di GERD biasanya karena gangguan dari lower esophageal sphincter atau katup bagian bawah esofagus, maka disarankan makan 2 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena pada saat kita makan itu waktunya pendek dengan sebelum tidur, pada saat kita berbaring posisinya itu katup itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan isi lambung, sehingga aliran yang tadinya dari lambung itu belum sempat masuk ke usus, dia naik lagi ke atas ya. Lalu kemudian atur pola makan, menghindari makanan-makanan yang sebelumnya tadi sudah saya sebutkan yang kira-kira bisa mencetuskan untuk terjadinya GERD. Lalu
hindari stres, ini yang paling sulit. Tergantung dari bagaimana tipe orangnya, lalu bagaimana cara mengatasinya. Jadi tetap untuk mengatasi GERD ini disesuaikan dengan kebiasaan pasiennya atau orangnya masing-masing. Lalu apabila memang diperlukan, nanti biasanya dokter akan memberikan pengobatan untuk mengurangi produksi asam lambungnya atau memperbaiki gerakan dari lambungnya supaya tidak terlalu berantakan lah istilahnya ya, atau memberikan proteksi atau obat-obatan yang melindungi dinding dalam lambung jika diperlukan. Slide. Oke, mungkin untuk saat ini dari saya cukup sampai di sini. Kita bisa lebih banyak untuk berinteraksi dari pertanyaan-pertanyaan Dian ya. Baik, terima kasih Dokter Ratu Rati atas pemaparan yang sudah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali dok nih. Sebelumnya saya ingin ada tertarik nih Pak Dok dari pemaparan yang dokter tadi sampaikan nih mengenai panic attack ya. Panic attack di sini ada yang poin ke-5 dok ya, jantung berdebar-debar misalkan ya. Kalau saya ada melihat seseorang yang menarik kan biasanya berdebar-debar, itu termasuk gejala GERD atau enggak sih dok? Kayaknya bukan ya, apalagi Kan kalau ya? misalnya yang udah diincer dari dulu gitu ya, kayaknya oh ini siapa gitu ya, terus berdebar itu biasa, atau ketemu sama mungkin yang senang sama, oh ini kayaknya BTS yang lewat gitu ya, kayaknya beda ya. Wah, penggemar BTS nih Dokter Rati kayaknya. Baik, Bapak Ibu ya, dari pemaparan yang sudah Dokter Rati tadi sampaikan, nih Bapak Ibu, jika ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke melalui inbox nih, dokter. Tapi sebelumnya di sini saya ingin boleh, menyapa. Mas Ipul. Boleh, boleh Kak. Boleh Baik. nanya. Iya, sebelumnya di sini. Mas Ipul mau nyapa dulu siapa nih yang iya, mau menyapa, saya ada info nih, Bapak Oni baru join ya. Baik, kepada Bapak Oni Febriarto Raharjo selaku Wakil Direktur Utama dari Perumnas. Selamat pagi Bapak Oni. Kayaknya udah live lagi tadi Mas. Udah live lagi, baik. Baik Ibu Lika. Baik, boleh Ibu Lika untuk pertanyaannya dipersilahkan Bu. Iya, makasih Mas Ipul. Pagi Dok. Iya, selamat pagi. Iya, jadi ini kemarin tuh sebenarnya beberapa hari yang lalu itu malam-malam gitu ya, saya ngerasa reflux gitu ya. Terus akhirnya saya minta tolong teman-teman di PSDM untuk bisa nggak ya dari BNI Live ngadain talk show untuk GERD ini gitu. Karena saya sendiri ngerasa saya ada simptom kesana gitu dok. Memang sih saya pernah memeriksakan ke dokter ya, tapi belum sampai di endoskopi karena waktu itu janjian endoskopi nggak sempat sampai sekarang nggak jadi gitu. Udah dalam masa pandemi. Tapi pemeriksaan awal secara ini aja waktu itu sih kayaknya GERD nih dari dokternya bilang gitu ya. Dokter memang dokter dalam gitu ya, Dok. Nah, yang mau saya tanyakan, saya tuh sering banget ya reflux gitu ya, Dok ya, katanya tadi naik kayak mau sendawa nggak bisa keluar gitu ya sensasinya ya. Itu tapi kebanyakan tuh di malam hari dok. Dan itu rasanya sampai nggak bisa tidur sih, bisa tengah malam gitu ya. Nah akhir-akhir ini ke bawah sampai pagi gitu ya. Nah itu kenapa punya pola yang kurang lebih sama sih sebenarnya, banyakan di waktu malam hari, itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya dari jenis makanan tuh dari yang disebutkan tadi saya nggak hobi dari masing-masingnya ya. Saya juga bukan penggemar kopi karena saya sendiri nggak bisa ngopi gitu, lambung saya nggak kuat gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau kita terlalu makan pedas atau terlalu sering makan yang terlalu panas gitu, jadi faktor penyebab nggak sih dok? Kalau saya ingat-ingat sih sebenarnya saya ini kadang makan gitu langsung ajar aja padahal lagi panas gitu ya. Itu bisa jadi faktor penyebab nggak? Terus yang ketiga, nih kalau udah dalam kondisi kayak gitu ya dok ya, di kerongkongannya tuh penuh udara tapi nggak bisa keluar, reflux tadi gitu, apa yang bisa dilakukan dok? Ada posisi yang bisa kita enak untuk bisa lebih enakan gitu atau enggak sih? Terus saya pernah dengar nih kalau eukaliptus tuh bisa nih, esensial oilnya eukaliptus tuh bisa untuk
nyegerin di tenggorokan gitu ya. Itu bener nggak? Saya akhirnya nyoba tuh beli essential oil, terus saya hirup, entah karena jadi sugesti atau gimana, itu better gitu rasanya setelah pakai essential oil. Itu aja Dok dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang ini salah satu pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya kalau kita menghadapi pasien-pasien dengan GERD. Kalau untuk malam hari, kenapa munculnya karena malam hari? Memang ada hubungannya juga dengan hormonal. Jadi pada saat malam hari itu serotonin maupun hormon yang meningkatkan si asam lambungnya itu dia ada yang suka naiknya pas lagi malam atau bahkan pagi-pagi gitu ya. Jadi antara dua itu, antara malam hari. Lalu yang kedua itu kalau misalnya di review dulu dari makan terakhir ya. Kadang-kadang ada juga yang pengosongan lambungnya itu lambat. Jadi makanya kenapa tadi tuh minimal paling tidak makan terakhir kalau bisa 2 jam sebelum tidur. Nah, untuk orang-orang yang dengan kelemahan atau ya paling tidak dia tidak menutup sempurna lah LES-nya atau katupnya itu tadi, kalau misalnya dia makan paling telatnya jam 1 jam sebelum tidur, anggaplah let's say kita makan jam 8 malam, terus kemudian jam 9 kita udah ngantuk pasti tidur ya langsung gitu ya. Nah, itu posisi tidur kita itu yang menyebabkan pelan-pelan asam dan makanan yang lagi dicerna oleh oleh lambung kita itu dia naik ke atas. Nah, itu nggak langsung biasanya. Dia bisa sampai ke esofagusnya itu di jam-jam 3 jam atau 4 jam setelah kita tidur. Jadi makanya ada yang, Dok, saya jam 11 malam atau jam 12 malam saya kebangun, saya kerasanya kayak kecekek gitu, karena naik ke atas gitu ya. Atau, Dok, heartburn saya munculnya pas lagi malam, itu karena si asam sama cairan lambung tadi itu dia naiknya itu pelan-pelan gitu. Nah, ada kiat-kiatnya, salah satunya adalah untuk orang-orang yang seperti ini tidurnya nggak boleh posisi yang terlalu flat atau rendah. Jadi bantal itu biasanya kita anjurkan untuk dinaikkan. Jadi 2 bantal gitu misalnya. Sehingga ada sudut di mana esofagus atau kerongkongannya itu lebih tinggi daripada lambungnya. Terus kemudian juga berbaringnya dengan posisi si lambungnya jangan terlalu tinggi ya. Jadi maksudnya kalau lambung kita kan ada di sebelah kiri gitu ya. Jadi berbaringnya agak ke sebelah kanan dengan posisi kepalanya agak tinggi. Itu biasanya nggak terlalu bikin jadi kita tuh GERD-nya muncul malam-malam. Gitu. Lalu kemudian untuk tadi pertanyaan makanan pedas ataupun panas gitu ya. Kalau untuk panas sih sebetulnya nggak terlalu banyak berpengaruhnya. Tapi kalau untuk pedas itu sebetulnya bukan rasa tapi iritan ya, jatuhnya iritan. Ya, jadi mau dimanapun baik itu mulai dari esofagus, lambung maupun usus dia sifatnya iritan, sehingga pada saat iritan itu dia menyebabkan si sel dindingnya itu juga pasti akan terpengaruh. Terus kemudian dia berpotensi untuk naikin asam lambungnya juga. Jadi sebetulnya lebih ke pedasnya bukan ke asamnya. Lalu kemudian untuk tadi eukaliptus, kalau eukaliptus sendiri untuk saat ini sih bukan suatu pilihan utama untuk meredakan, tapi dengan memberikan sensasi menenangkan, eukaliptus itu ada rasa menenangkannya, jadi ngurangin tension yang tadinya mungkin kita sangat-sangat tinggi sekali, baik itu dari saraf simpatis kita maupun ini ya, jadi lebih enak. Nah, ada satu kiat kalau misalnya satu lagi selain yang tadi tinggi, bantalnya tinggi, itu kalau lagi kondisi GERD-nya muncul, jangan panik, duduk tegak, lalu kemudian atur nafasnya. Jadi yang seringkali itu, aduh dok, ini saya lagi gini nih, akhirnya paniknya jadi GERD-nya ada, tapi panik attack-nya jadi muncul gitu ya. Jadi tarik nafas dalam lewat hidung, buang
pelan-pelan, terus kemudian sediakan air putih hangat setengah gelas aja, nggak usah banyak-banyak, terus kemudian minum. Jadi kalau misalnya tadinya ada asam lambung yang banyak, kemudian gasnya itu banyak sekali, biasanya dengan minum air putih hangat itu akan lebih reda tingkat keasaman dari lambungnya, sama gasnya itu pun juga jadi nggak banyak. Kadang-kadang jadi akan lebih mudah untuk sendawa, jadi keluar juga akhirnya gitu. Ya. Mungkin itu dari saya. Ya, makasih dok. Sama-sama. Baik, sudah terjawab Ibu Lika ya. Ya, alhamdulillah sudah. Baik, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih tahu nih cara mengatasi GERD dan juga apa yang harus kita lakukan saat mengalami GERD ya. Baik, Bapak Ibu di sini sebelum saya melanjutkan ke sesi pertanyaan secara langsung nih, saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui chat box. Ada yang paling lucu nih dari Bapak Muhammad Aditya, di mana menyampaikan pengalaman sehari-hari selesai makan itu pasti langsung tidur. Nanti cepat ngantuk Pak ya kalau habis makan. Baik. Dan di sini juga nih, Dokter Ratih, di sini ada pertanyaan dari Bapak Imam Joko. Kebetulan kan saya juga sebagai anak kosan nih, mau bertanya dari Bapak Imam, apakah makan mie instan atau produk-produk mie dapat menyebabkan GERD atau tidak sih, Dok? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk yang tadi ya, pengalaman sehari-hari kalau makan langsung tidur, kalau misalnya nggak langsung ngantuk banget sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pas lagi makan kok langsung ngantuk-ngantuk, mesti dicek ya, jangan-jangan ada yang lain gitu ya, nggak cuma GERD doang gitu. Oke, tadi sudah sempat disinggung sebelumnya, kalau untuk sebelum tidur sebaiknya sih memang minimal 2 jam, karena pengosongan lambung itu rata-rata kan antara 3 sampai 4 jam. Kalau kita asumsikan sekitar kurang lebihnya 2 jam itu dia bisa mengurangi isi lambung itu sudah berkurang separuhnya lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalnya, dok saya udah ngantuk banget nih dari jam saya pulang kantor malam terus kemudian langsung makan, besok kan saya harus berangkat lagi, jadi saya harus tidur nih, kalau enggak besok saya ke siangan. Oke, berarti bisa dicoba dulu kiat yang pertama tadi. Jadi tidurnya posisinya dinaikkan dulu. Kalau misalnya bisa posisinya separuh duduk, boleh. Nanti kan pelan-pelan kalau udah jam-jam ininya dia akan turun posisi tidur kita biasanya akan ngikutin seperti yang harfiahnya selama ini ya. Jadi tidur dengan posisi biasa. Jadi bisa dicoba dulu untuk posisinya lebih tinggi. Lalu kalau misalnya nggak bisa gimana? Atau mungkin digeser waktu makannya. Jadi kalau belum sampai masih di kantor sampai malam, berarti makannya jangan di rumah, makannya di kantor aja gitu ya, sehingga pada saat pulang tinggal tidur. Itu sebetulnya bisa juga jadi salah satu kiat supaya waktu makan kita itu tidak terlalu dekat dengan posisi istirahat gitu. Nah, terus kemudian tadi makan mie instan gimana dok? Kalau misalnya kita suka hobi makan-makan yang seperti itu, makan mie instan memang tidak dianjurkan untuk sering-sering. Kalau misalnya memang sesekali aja ya boleh lah ya, kalau memang suka sekali gitu. Kenapa? Karena walaupun disebutkan tidak dengan pengawet atau tidak ada tambahan bahan gitu ya, saya rasa semua makanan-makanan yang tahan lama sebetulnya ada bahan pengawetnya pasti gitu, supaya dia tidak cepat rusak. Lalu kemudian untuk mie instan sendiri kan ya bervariasi sih, tergantung selera. Karena rata-rata itu biasanya isinya minyak, kan karbohidrat, minyak, sama pedas ya. Nah, itu yang biasanya mencetuskan untuk GERD-nya yang tadinya nggak sering muncul jadi bisa muncul gitu. Oke, Mas. Baik, Dokter Ratino, Bapak Ibu ya, jangan kebanyakan makan yang instan-instan ya, lebih baik masak sendiri biar lebih sehat ya, Dokter. Baik, di sini ada pertanyaan selanjutnya nih dok, yang menurut saya menarik juga nih di chat box. Apakah minum lemon pagi hari dalam keadaan perut kosong, apa benar dapat mengatasi GERD atau sebaliknya nih dok? Pertanyaan dari atas nama Yohana Perawati. Oke, baik, terima kasih. Lemon itu, jadi balik lagi ke fisiologis tubuh kita.
lambung kita itu menghasilkan asam lambung. Dia itu diukur dengan pH. pH itu adalah derajat keasaman dari asam. Ya, kalau pH di lambung itu kurang lebihnya sekitar 2, kurang lebihnya 1,5 sampai 2. Nah, kalau untuk lemon itu walaupun dia asam, tapi pH-nya itu lebih tinggi. Jadi dia tidak lebih asam dari asam lambung. pH-nya kurang lebihnya sekitar 3,4 kalau saya nggak salah. Mungkin nanti kalau ada yang sempat ini bisa dikoreksi. Nah, kalau secara teoritis pada saat asam lambung kita itu pH-nya 2, terus kemudian kita kasih asam yang pH-nya 4, sebetulnya kan jatuhnya jadi semi netralisir ya, mungkin maksudnya seperti itu. Namun demikian, tidak selalu cocok untuk semua orang. Ada beberapa yang memang menerapkan teori tersebut dan berhasil, dia nggak terlalu banyak nih gasnya atau asamnya banyak keluar. Tetapi ada juga yang kalau misalnya memang pada dasarnya dia sudah punya, tadi kan saya sudah review ya di belakang tadi ada gastritis atau radang lambung, sama ada yang ulkus ya, jenisnya itu yang tipe kayak sariawan di mulut tapi adanya di lambung. Nah, kalau ada yang sudah punya seperti itu, terus kemudian dia minum pagi-pagi perut kosong, nggak ada apa-apa langsung dengan yang pH-nya rendah, pH rendah itu kan di bawah 7 ya, itu justru malah perih. Jadi harus hati-hati, tidak tidak bisa diterapkan untuk semua orang, untuk yang seperti itu ya. Jadi dasar teorinya itu seperti itu sebetulnya. Baik, Dokter Ati, terima kasih atas jawabannya. Jadi pastinya nih Bapak Ibu yang tahu kondisi tubuh kita itu kan diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengetahui nih mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Baik, sebelumnya di sini banyak banget nih pertanyaan dari chatbox yang sudah masuk. Saya buka lagi untuk pertanyaan secara langsung dari Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Ini atas nama Muti ya. Boleh sudah mengacungkan tangan nih untuk bertanya. Boleh dipersilahkan. Kayaknya itu kepencet deh, Mas. Oh, kepencet. Baik. Atau ada dari... Boleh dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya mungkin dari ya. Bapak Ibu boleh langsung untuk bertanya, dipersilahkan dengan Dokter Rati. Boleh Bapak Imam, silakan ya, Pak. Terima kasih, nyambung yang tadi satu pertanyaan, ini ada dua lagi deh. Pak, Bu Dokter, mohon izin, apakah LES itu berkurang fungsinya bisa karena faktor usia? Itu yang satu. Kemudian kedua, ada ada pandangan umum kalau agak asam lambungnya berasa naik gitu, ngambil sejumput garam kemudian diisep-isep itu bisa mengurangi asam lambung tersebut. Dan itu memang beberapa waktu ini memang terbukti di saya, Bu. Saya merasakan tanda kutip gejala GERD itu waktu pandemi. Jadi mungkin karena sering di rumah waktu dulu PSBB ya, 3 bulan waktu itu WFO full, itu kan makan tidur mungkin terus jadi mencetus ke simptom GERD yang saya rasakan. Ini saya rasakan seolah-olah jantung dada kanan saya itu panas itu. Terus baru merasakan juga tidur malam-malam itu sering tersedak, kerongkongan itu terasa asam panas gitu. Apakah itu tadi Bu, jadi, karena pandemi ini malah justru kena GERD-nya kayaknya loh. Terus kemudian itu tadi makan garam itu apakah bisa mengurangi, apakah benar itu pengobatan yang cocok dan murah meriah gitu. Terima kasih Dok, informasinya. Oke, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak Imam. Jadi kalau tadi pertanyaan pertama mengenai katup esofagus ya, LES, apakah dengan bertambahnya usia seseorang dia juga bisa melemah? Betul, bisa juga, tapi memang tidak sampai yang kemudian istilahnya kayak dol banget gitu ya, tidak bisa nutup sempurna sekali gitu. Makanya biasanya di satu sisi juga selain karena katup melemah, di sisi lain pada usia-usia lanjut atau usia yang semakin bertambah, itu pengosongan lambung kita jadi semakin lama. Jadi biasanya kalau normalnya itu kan antara 3 sampai
4 jam, itu bisa sampai 6 jam baru kosong. Jadi semakin jauh waktunya. Kenapa demikian? Makanya si orang yang sudah mulai bertambah usianya itu atau lansia rata-rata itu lebih cepat kenyang, tidak lapar dalam waktu dekat, sama perutnya lebih gampang begah kalau misalnya makannya terlalu banyak, karena memang pengosongan lambungnya jadinya lebih lambat. Nah, untuk penyebab lain si lower esophageal sphincter ini bisa lebih lemah, itu juga karena makanan. Jadi rupanya makanan-makanan sejenis coklat, terus kemudian keju sama makanan yang berlemak itu dihubungkan dengan kelemahan dari otot sphincter tersebut gitu ya. Lalu untuk makanan yang pedas juga tadi kan semakin banyak iritasinya juga makin banyak memperlemah untuk si lower sphincter. Lalu untuk pertanyaan tadi, kalau misalnya diberikan sejumput garam terus kemudian enakan itu bagaimana? Ya bagus sih kalau misalnya memang enak. Secara teorinya sebetulnya tidak terlalu banyak signifikan, tapi mungkin membantu sedikit. Karena kan kalau kita belajar kimia, harusnya kan kalau misalnya asam dikasih basa jadinya garam gitu ya. Tapi kalau asam ditambahkan garam, dia nggak jadi berkurang juga gitu kan. Tetap aja asamnya masih ada gitu. Kalaupun misalnya terus kemudian terbentuk asam lain bisa saja gitu disebabkan karena reaksi kimiawi dari garamnya itu tadi. Jadi membantu mungkin hanya sedikit tapi tidak banyak membantu untuk orang-orang yang produksi asamnya oleh si sel, ada sebutannya sel parietal atau sel yang ada di dinding lambung itu tadi yang memproduksi banyak asam. Jadi biasanya untuk orang yang sangat-sangat berlebihan produksinya secara medis biasanya kita akan bantu untuk mengurangi produksinya dengan beberapa obat yang memang mengurangi kerja dari sel tersebut menghasilkan asam. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Ratih. Nah, di sini Bapak Imam sudah cukup jelas Pak ya untuk jawaban dari Dr. Ratih. Baik, Dok nih ada pertanyaan juga dari chatbox sebelumnya. Kalau kita sudah mengalami GERD, apakah boleh langsung minum obat MAH seperti itu, Dok? Boleh atau tidak? Oke, kalau misalnya obatnya itu obat yang over the counter atau obat-obatan bebas, sebetulnya boleh ya. Karena GERD itu tadi kan selain sebetulnya kan harus diidentifikasi dulu dia kenapanya gitu ya. Apakah emang benar ini GERD atau emang karena yang lainnya. Tapi kalau misalnya memang dok, saya ini memang aslinya asam lambung saya banyak gitu, jadi saya butuh untuk diturunkan, terus kemudian belum sempat ke dokter atau ke rumah sakit atau ke klinik karena pandemi waktu kemarin itu ya, jadi ada beberapa yang kemudian mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan asam lambung. Yang paling banyak biasanya antasida itu obat untuk menetralisir asam lambung yang sudah diproduksi, terus kemudian dia bisa mengurangi sensasi naiknya ke atas karena dia gas sama asam lambungnya juga sudah berkurang gitu. Itu boleh saja gitu. Tapi untuk jangka panjang sebaiknya tidak disarankan karena harus dievaluasi kapan jangka panjangnya itu. Kalau misalnya diberikan obat sudah sampai 2 minggu paling tidak, kemudian keluhan tidak membaik, sebaiknya segera hubungi fasilitas kesehatan yang terdekat. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Ratih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, sudah ada yang raise hand 2 orang dari Bapak-Bapak Perumnas yang sangat ganteng-ganteng ya. Di sini saya akan menyampaikan nih, sesuai yang diinformasikan Dr. Ratih sebelumnya. Jadi, kita itu tidak boleh asal mengidentifikasi keluhan yang kita alami. Misalkan, aduh di perut kurang enak, ini GERD, minum obat mah, ya, takutnya salah ya Bapak Ibu, lebih baik langsung datang ke dokter yang tentunya biar dianalisa lebih lanjut apa keluhan dan obat yang tepat dari keluhan yang kita alami ya. Dan di sini saya informasikan juga di Rumah Sakit Medika BSD ada 2 dokter spesialis penyakit dalam. Yang pertama yaitu ada Dr. Ratu Ratih dan juga ada Dr. Adi Ayumada Prahara ya. Nih
diingat ya Bapak Ibu, ada Dokter Ratu Ratih dan juga Dokter Adi Ayumada Prahara untuk khusus spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Medika BSD Bapak Ibu. Baik, selanjutnya nih Dokter Ratih, ada pertanyaan yang sudah raise hand dari tadi dari Bapak Awaludin, boleh Pak dipersilahkan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat, sejahtera Salam semua teman-teman ya. Jadi mungkin di luar konteks dari apa yang dipaparkan oleh dokter tadi. Jadi pertanyaannya seperti ini. Atau hanya masukan ini, bagaimana kira-kira supaya lebih BNI Live, karena kebetulan ada kasus di kami dari Kendari ini, Sultra, ya. Ada kasus teman berobat ke suatu rumah sakit, ya. Setelah masuk periksa, dia kan memberikan kartu BNI Live-nya. Dia memberikan kartu BNI Live-nya, oke, berarti ini bisa ditindaklanjuti oleh dokter untuk diperiksa. Nah ternyata setelah selesai pemeriksaan berobat, konfirmasi ke BNI Live katanya tidak ada saldo atau tidak bisa mengcover. Padahal kami tahu bahwa itu sudah di cover semua, sudah di cover, dan saya tahu juga bahwa ini pasien ini boleh dibilang baru dia pakai kartu BNI Live-nya. Sehingga si pasien ini disuruh membayar. Nah, saran saya mungkin pihak BNI Live bisa menyampaikan kepada seluruh rumah sakit kerjasama Indonesia untuk Perumnas sebelum melakukan tindakan itu harus cross check dulu. Pihak rumah sakit cross check dulu ke BNI Live supaya si pasien ini bisa mempersiapkan diri. Untuk baik kalau misalnya teman itu membawa bekal untuk berobat. Seandainya tidak kan mungkin bisa bikin malu di tengah masyarakat umum di tempat itu, tempat rumah sakit, bahwa dia kan tahu BNI Live tapi kok tidak bisa dipakai. Jadi ini saya infokan karena ada kasus sehingga teman tadinya ini ya harus dia bayar. Mau tidak mau karena setelah dikonfirmasi ke BNI Live katanya tidak mengcover. Padahal ini saya tanya teman bahwa kapan terakhir berobat. Katanya ini saya berobat ini baru saya pakai kartu BNI Live ini. Berarti kalau tahu ya berarti saldo yang ada di dalam ya masih banyak, dan penyakit yang dia ini bukan penyakit bawah yang kronis juga, bukan. Tapi baik, mohon maaf Bapak, untuk pertanyaan mengenai BNI Live dan layanannya mungkin bisa nanti koordinasi dengan PSDM kantor pusat ya Pak, karena di sini masih ada dokter. Kita beri kesempatan bagi teman-teman untuk bisa tanya jawab mengenai tema hari ini. Silakan yang sudah raise hand, ada atas nama Ibu Yohana ya, Pak Ipul. Baik, terima kasih Bu Dia. Sebelumnya Bapak Awaludin, mohon maaf, nanti boleh dilanjutkan secara internal Pak ya, perihal keluhan tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan mengenai tema Health Talk hari ini nih. Ada dua orang atas nama Ibu Yohana dan juga Bapak Bagus Hasan. Yang pertama Ibu Yohana, boleh Ibu untuk pertanyaannya dipersilahkan Bu. Oke, pagi Dok. Saya mau tanya, kan kalau tadi kan mah tuh kan ada macam-macam ya, ada GERD, gastritis, tukak lambung. Kita tuh sebagai pasien ngebedainnya gimana sih Dok? Terus ada perbedaan obat nggak sih Dok terhadap jenis-jenis mah itu? Terus kalau kita serangan nih, kalau tadi kan sih emang nggak boleh asal minum obat ya. Cuma kan kadang-kadang kita kan karena udah keseringan gitu ya, capek juga setiap kambuh ke dokter, akhirnya kita sebagai yang udah sering ya langsung minum obat mah aja gitu, karena memang kadang-kadang ya langsung sembuh. Seberapa lama sih begitu sembuh kita langsung berhenti minum obat, atau begitu hilang gejala gitu ya kita langsung minum obat, atau kita harus minum sampai misalnya
10 tablet atau 10 hari atau seminggu atau 3 hari gitu, Dok. Terus satu lagi, Dok, kalau sering sendawa itu salah satu ciri GERD kah? Itu aja pertanyaannya, Dok. Oke, baik, terima kasih Bu Yohana, pertanyaannya baik sekali. Jadi mengenai pengobatan ya, kalau untuk tadi kan kita sudah bahas bahwa gangguan lambung itu banyak jenis-jenisnya, baik yang tadi gastritis maupun ulkus atau yang sudah ada sariawan lambung atau tukak ya kita sebutnya kalau bahasa ininya. Bahasa Indonesianya tukak lambung atau apakah GERD gitu ya. Memang untuk beberapa mengidentifikasinya ini ada ciri-cirinya tertentu. Jadi kalau gastritis itu lebih kecenderungannya panasnya ada di dada tapi lebih ke perih gitu ya. Tidak banyak sendawa, tidak juga banyak aliran yang naik sampai ke kerongkongan. Itu biasanya gastritis. Nah, untuk tukak itu lebih kecenderungannya tukak itu ada dua macam, ada tukak yang di lambung, ada tukak yang di usus duodenum atau usus halus bagian atas. Itu juga agak beda. Jadi biasanya kita akan tanya perihnya di mana, perih pada saat sebelum makan atau perih habis makan malah justru perih gitu. Jadi itu cara-cara dokter untuk mengidentifikasi kira-kira sebelum endoskopi ini cirinya ke arah mana nih, apakah yang tukak lambung atau tukak duodenum gitu ya. Jadi lebih banyaknya perih gitu. Kalau misalnya perih itu bisa lebih condong ke gastritis atau tukak. Nah, kalau untuk yang banyak, dok saya mualnya yang agak banyak atau dok saya sendawanya yang agak banyak sama rasa nggak enak di dada. Naik sampai ke tenggorokan. Kemungkinan memang lebih banyaknya ke GERD-nya yang gangguan-gangguan yang tadi disebutkan. Nah, untuk obatnya, obat itu bukan obat untuk GERD atau obat untuk gastritis, tidak. Kalau untuk obat lambung itu dia dibagi berdasarkan sasaran pengobatannya. Jadi misalnya gini, salah satu obat untuk ngurangin asam lambungnya. Terus kemudian ada lagi obat yang jenisnya prokinetik atau dia gunanya untuk memperbaiki gerakan dari lambungnya. Atau ada lagi obat yang diberikan untuk melapisi atau membantu untuk pelapisan dinding lambung yang tadinya mungkin bermasalah. Jadi dokter akan mengidentifikasi kira-kira untuk tiap-tiap pasien ini mana yang paling dominan dan obatnya diberikan yang itu. Nah, kadang-kadang kan biasanya sharing nih, ada yang saya punya gastritis, saya punya kok obatnya sama ya, itu sama. Jangan-jangan obatnya GERD sama obat gastritis sama gitu. Nah, memang ada beberapa obat yang overlapping. Jadi di GERD kita berikan, di gastritis kita berikan juga, untuk ulkus juga kita berikan. Tapi memang dilihat dulu, dinilai person to person, by personnya itu maksud saya ya, per pasiennya itu beda-beda. Makanya itu biasanya dinilai dulu. Nah, tadi pertanyaannya, dok, kalau misalnya saya udah punya nih, udah jelas, terus kemudian saya udah pernah ke dokter, terus kemudian muncul lagi, gimana dok? Nah, itu ada baiknya biasanya kalau memang ke dokter, saran saya dikomunikasikan ke dokter masing-masing. Dok, seandainya saya muncul kembali, apa yang saya harus lakukan? Obat apa yang pertama kali saya bisa berikan? Karena tiap-tiap orang beda-beda kondisinya. Ada yang misalnya obat untuk penurun asam lambungnya boleh diberikan untuk orang tersebut, tapi terus kemudian di orang lain nggak boleh diberikan karena memang mungkin ada gangguan yang lain, entah itu gangguan ginjal atau gangguan hati dan lain-lain ya. Jadi diinfokan pada saat ketemu dengan dokternya. Bagaimana in case kalau ada sesuatu yang emergency. Lalu sampai kapan minum obatnya? Jadi tergantung juga dari derajatnya. Jadi kalau misalnya gastritis akut itu biasanya keluhannya baru muncul awal-awal doang. Dok, saya ini karena salah makan aja gitu ya. Jadi rasanya perih-perih, nggak enak perutnya. Itu biasanya dengan pengobatan kurang dari 2 minggu juga saya bagus lagi. Karena dinding lambung kita itu dia punya recovery. Kalau recovery-nya itu antara 3 hari sampai 7 hari. Jadi begitu kita berikan support obat atau makannya dijaga dulu, 7 hari selesai, pengobatannya beres. Tapi kalau untuk orang-orang yang, dok, saya ini termasuknya gastritis kronis, perlu saya garis bawahi, kronis itu bukan berat ya, kronis itu artinya panjang. Jadi ada salah paham di mana muncul
info bahwa oh kalau kronis itu artinya udah berat banget penyakitnya, bukan. Akut itu artinya waktu yang pendek, kronis itu artinya waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya sudah hilang timbul, udah mingguan atau bulanan rasanya gitu-gitu terus atau bahkan tahunan saya sudah mulai ada gastritis, berarti itu gastritis kronis namanya. Jadi panjang. Nah, untuk gastritis kronis kalau misalnya diobati pada saat muncul, ya bisa saja dia muncul kembali kalau memang ada pencetusnya. Jadi pengobatan ini bisa saja lebih panjang ketimbang kalau misalnya pengobatan untuk gastritis akut. Nah, karena ini hubungannya dengan GERD, GERD itu sendiri bervariasi pengobatannya antara 2 minggu sampai 6 bulan, ya. Jadi kalau misalnya punya GERD, di review lagi biasanya sama dokternya, kita pasti akan bilang omong-omong ini kira-kira apa penyebabnya, pencetus-pencetusnya kita hilangkan dulu, terus kemudian pengobatannya pasti bertahap gitu. Karena seringkali kalau misalnya dia overlapping dengan gangguan kecemasan, GERD-nya mungkin baik-baik aja, tapi terus kemudian gangguan kecemasan yang muncul, dia akan muncul lagi, GERD-nya pasti akan timbul lagi, dan kemudian nanti biasanya jatuhnya, loh kok nggak baik-baik sih, bukan GERD-nya yang nggak baik-baik, tapi karena pencetusnya masih ada gitu ya. Terus tadi kayaknya mungkin udah terjawab ya, kalau ada sendawa itu jatuhnya memang lebih banyak yang GERD. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk Ibu Yohana sudah terjawab Bu ya dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Sudah, terima kasih. Baik Ibu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Bagus Hasan, dipersilahkan Bapak Bagus. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya dok, kalau melihat dari chatbox teman-teman tadi, apakah makan ini, makan itu bisa mengakibatkan GERD? Nah, GERD ini kan disease ya. Apakah GERD itu bisa disembuhkan totali 100% gitu dok? Karena kan ketika kita kena GERD nih, kita melakukan pengobatan yang sampai 6 bulan tadi, sometimes bisa kambuh lagi. Bisa nggak dia kita kembali ke kondisi yang sehat 100% untuk dari GERD itu? Terus yang kedua, tadi di slide itu saya baca ada kondisi dysbiosis ya. Apakah dysbiosis ini mempengaruhi untuk terjadinya GERD atau penyakit yang lain? Itu sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Bagus. Jadi kalau untuk kalau misalnya pengobatan sampai 6 bulan, jangan-jangan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah itu makanya begitu pasien datang ke dokter, kita akan menilai kondisi tiap-tiap pasien tersebut. Sampai mana kondisi GERD-nya misalnya ya. Tadi kan sudah dibahas bahwa GERD sendiri bisa jadi ada komplikasi yang mungkin sudah terjadi. Kalau misalnya orangnya sudah lama GERD-nya, kemudian dia sudah merasa kayak sampai ke tenggorokan rasanya nggak nyaman, begitu kita endoskopi, biasanya kita akan lihat dulu dari endoskopinya juga. Dari endoskopi ternyata lower sphincternya itu ternyata memang sudah sudah kurang bagus penutupannya. Lalu kemudian barat esofagus sudah mulai ada. Jadi karena asamnya itu sudah sampai ke atas, terus kemudian dia mulai mengiritasi esofagusnya. Nah, di situ kita akan bilang bukan nggak bisa sembuh, tetapi jangan ekspektasinya itu akan terlihat ya. Maksudnya ekspektasinya itu bukan 100%, karena kalau misalnya LES-nya itu sudah berubah, terus kemudian esofagusnya juga sudah terjadi barat esofagus, berarti kita nggak bisa bilang bahwa akan murni 100%, pasti akan kembali. Tapi apakah bisa dikontrol atau bisa di-manage supaya tidak muncul lebih sering? Pasti bisa, karena balik-balik lagi, review lagi penyebabnya, faktornya apa, terus kemudian faktor pencetusnya apa gitu. Kalau misalnya faktor pencetusnya bisa dikoreksi atau bisa dikendalikan, biasanya sih pasiennya akan hidup lebih nyaman gitu untuk quality of life-nya. Lalu kemudian untuk dysbiosis tadi Pak, memang semua sekarang ini trennya itu lebih ke
ini ya, flora usus ya. Jadi ada beberapa penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan flora usus baik atau tidak gitu. Jadi ketidakseimbangan itu yang kemudian secara research belakangan ini ternyata dihubungkan dengan penyakit-penyakit tertentu. Nah, memang disbiosis ini juga bisa berhubungan juga dengan keseimbangan gas maupun asam lambung yang ada di perut. Semakin baik kondisi mikroflora yang ada di flora usus yang ada di dalam perut kita, tentu saja makin baik untuk kondisi penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan lambung, begitu Pak. Baik dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Dokter Ratu Ratih atas pemaparan dari beberapa pertanyaan dari peserta atau Bapak Ibu dari Perumnas ya. Mungkin mohon maaf nih sebelumnya bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan melalui chat box atau yang sudah memiliki pertanyaan untuk siap-siap memberikan pertanyaan secara langsung terhadap Dokter Ratu Ratih. Karena waktu yang terbatas kebetulan pada hari Jumat juga. Nah, di sini saya akan memasuki kepada kesimpulan dari yang sudah Dokter Ratu Ratih sampaikan. Tadi ada cara mengatasi GERD nih Bapak Ibu ya. Nanti boleh diingat, stop merokok bagi yang sudah merokok lebih baik, biar lebih sehat juga Bapak Ibu ya. Hindari alkohol, makan 2 jam sebelum tidur. Perlu diingat juga, jangan setelah makan langsung tidur ya, tapi makan 2 jam sebelum tidur Bapak Ibu ya. Atur pola makan yang sehat, hindari stres dengan olahraga, mungkin bisa ya Bapak Ibu ya, untuk menghindari stres, dan pengobatan tentunya dengan konsultasi dengan dokter, agar lebih tepat cara mengatasi dan mengobati ya Bapak Ibu. Jadi tidak menyimpulkan atau membeli obat atas inisiatif diri sendiri, dikhawatirkan salah, terjadilah komplikasi yang lebih berat Bapak Ibu ya. Baik,